ini kebutuhan besar, kalau dihitung-hitung saya tidak cukup, jadi saya harus kerja tambahan. Ya, itu jadi keliru. Izin minta arahannya. Saya sedang terus belajar untuk bisa hidup hanya dari firman-Nya. Saya menghadapi fakta bahwa dalam waktu beberapa bulan ke depan ada sebuah kebutuhan yang harus sediakan dalam jumlah cukup besar. Sementara jika dikalkulasi secara pendapatan, artinya saya harus mencari tambahan penghasilan agar dananya siap ketika dibutuhkan. Apakah jika saya mengkalkulasi dan mengusahakan hal tersebut artinya saya mengandalkan kekuatan sendiri? Iya, jadi gini, kalau saudara melakukan kalkulasi dan berusaha untuk memenuhi kebutuhanmu karena saudara khawatir, karena saudara takut, karena saudara cemas nanti ini kebutuhan besar, kalau dihitung-hitung saya tidak cukup, jadi saya harus kerja tambahan. Ya, itu jadi keliru, ya. Saudara tanpa sadar mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus saudara lakukan adalah bawa kebutuhan saudara itu dalam doa kepada Bapa. Sampaikan kegalauan, kerisauan, ketakutan, keraguan saudara kepada Bapa. Minta untuk Bapa di sorga memberikan janji, memberikan firman bahwa Dia pasti akan mencukupi kebutuhanmu itu sebelum waktunya. Dan ketika saudara terima janji Tuhan itu, pastikan semua kegalauan, semua keraguan, semua kekhawatiran dalam hidupmu itu hilang. Caranya bagaimana? Doakan janji firman itu, ya. Bawa dalam doa, deklarasikan, terus pengaruhi hidupmu. Imajinasikan bagaimana engkau menerima penggenapan janji Tuhan sehingga semua kebutuhanmu terpenuhi. Dengan demikian, saudara nanti akan mulai mendapati takaran imanmu mulai bertumbuh. Dengan takaran imanmu berkembang, sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Detail kehidupan sehari-hari yang saya sebutkan kemarin itu kalau masih ada dalam dirimu, itu pasti didasari karena ada konsep pikir atau sikap hati atau gaya hidup yang masih keliru. Jadi saudara berkewajiban untuk mengakurasi diri, ya. Saudara berkewajiban untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Kalau saudara masih gampang khawatir, contohnya seperti itu, saudara perlu tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya kok aku masih suka khawatir ya? Apa dasar berpikir yang membuat aku kok jadi khawatir? Minta Roh Kudus mengekspos hal itu. Nah, ketika Roh Kudus mengekspos hal itu, minta Tuhan memberi firman berkaitan dengan hal itu. Sehingga dasar berpikirmu atau apa yang tersimpan sebagai data dan informasi di alam bawah sadar saudara, itu bisa diakurasi kembali. Bisa bisa diedit, bisa dirubah. Sehingga saudara nanti untuk seterusnya tidak akan pernah merasa khawatir lagi. Untuk seterusnya, saudara nanti jadi pribadi yang sulit untuk bisa khawatir. Kenapa? Nah, semua benih kekhawatiran itu sudah tercabut semua, tidak ada lagi. Gitu kira-kira, ya. Jadi penting untuk saudara mengukur diri. Coba deh didengerin lagi message VSS hari Minggu kemarin, didengar ulang sehingga saudara bisa mulai mencari tahu, oh ternyata saya itu ada di poin ini. Nah, kalau itu poin yang masih saya miliki, berarti oh ternyata sikap hatiku yang keliru. Nah, kalau saudara sudah tahu, saudara tinggal bawa dalam doa, Tuhan, ini ternyata sikap hatikulah yang menyebabkan aku jadi gampang tersinggung, gampang kecewa, kalau ditegur nyala-nyalain orang lain, tidak bisa belajar legowo. Ternyata sikap hatiku yang salah, Tuhan. Jadi tolong Tuhan, aku mau bertobat, aku mau berubah. Nah, minta Tuhan memberi firman, memberi penilaian. Ya, biarkan Tuhan yang menilai hidup kita. Ku hidup dengan perkataanmu, ku hidup dari penilaianmu, gitu saudara ya.
Jadi kita itu perlu belajar hidup dari penilaian Tuhan atas diri kita, bukan dari apa kata orang, bukan dari apa yang kita pikir tentang diri kita yang membuat kita jadi gampang moody, suasana hati kita jadi tidak enak, ya. Kita jadi gampang uring-uringan, gampang tersinggung. Nah, ini tidak benar semua, ini sikap hati yang keliru ini. Oke, jelas ya saudara ya. Saya berdoa biarlah Roh Kudus terus menolong, menuntun, memampukan engkau untuk memiliki takaran iman yang terus bertumbuh, semakin berkembang, sehingga engkau mendapati tangan Tuhan, kedaulatan kuasa Tuhan betul-betul bekerja dalam hidupmu, menggenapkan semua kebutuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Karena Bapa di sorga sudah tahu semua kebutuhanmu, bahkan sebelum kebutuhan itu engkau sadari, Dia sudah menyediakan semuanya, fully paid, semuanya sudah terlunasi, tercukupi dengan sempurna. Terjadilah dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Amin.